Shalom umat yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Kita berjumpa lagi di kebaktian akhir tahun GPI Manado tahun 2020. Tidak terasa kita sudah di penghujung tahun 2020 dan sebentar lagi kita akan memasuki tahun yang baru, tahun 2021. Kita tetap bersyukur kepada Tuhan oleh karena penyertaannya kita masih diberikan nafas kehidupan untuk menikmati di tahun 2021 nanti. Sebelum kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan yang akan dibawakan oleh abdinya, kita akan menaikkan lagu Tenanglah Kini Hatiku. Sebelum itu mari kita berdoa. Bapa Surgawi, kami sungguh bersyukur di saat ini di kebaktian akhir tahun GPI Manado tahun 2020 tanggal 31 Desember kami boleh beribadah walaupun secara online melalui media YouTube, tapi kami sungguh mengucap syukur oleh karena kasih dan penyertaan Tuhan kepada kami dan juga kepada setiap umat Tuhan yang menyaksikan atau mengikuti ibadah. Ya Tuhan, biarlah ibadah ini boleh berlangsung dengan baik dan untuk kebenaran firman Tuhan boleh kami maknai, hayati dengan penuh kasih. Inilah doa kami ya Tuhan, di dalam nama kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Mari kita menyanyikan pujian Tenanglah Kini Hatiku. Berterima kasih atas cinta, lawatan dan kebaikan Tuhan yang sungguh nyata Kau berikan dalam kehidupan kami ya Tuhan.
Kami berterima kasih atas lawatan-Mu, atas kasih karunia yang telah Tuhan nyatakan dalam kehidupan kami. Pada saat kesempatan ini, hatimu akan men-sharingkan firman Tuhan. Kiranya Engkau berbicara di dalam kehidupan abdimu ini, di dalam menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Biarlah Tuhan pakai abdimu ini hanya sebatas alatmu saja di dalam menyampaikan firman-Mu ini, Tuhan. Dan berkati juga umat-Mu yang akan mendengarkan kebenaran firman-Mu ini. Biarlah mereka dapat diberkati dan serta mereka dapat aplikasikan firman-Mu ini di dalam kehidupannya kami hari lepas hari, ya Tuhan. Terima kasih buat kebaikan dan kemurahan-Mu. Oleh karena hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami siap merenungkan firman-Mu. Haleluya. Amin. Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, pembacaan kita pada saat ini yaitu terambil dari surat Kolose pasal yang ketiga ayat 5 sampai yang ke-17. Saya akan bacakan untuk kita semua. Judul perikopnya yaitu manusia baru. Karena itu matikanlah dalam dirimu segala sesuatu yang duniawi, yaitu percabulan, kenajisan, hawa nafsu, nafsu jahat, dan juga keserakahan yang sama dengan penyembahan berhala. Semuanya itu mendatangkan murka Tuhan atas orang-orang durhaka. Dahulu kamu juga melakukan hal-hal itu ketika kamu hidup di dalamnya. Tetapi sekarang, buanglah semuanya ini, yaitu marah, geram, kejahatan, fitnah, dan kata-kata kotor yang keluar dari mulutmu. Jangan lagi kamu saling mendustai, karena kamu telah menanggalkan manusia lama serta kelakuannya, dan telah mengenakan manusia baru yang terus-menerus diperbaharui untuk memperoleh pengetahuan yang benar menurut gambar haliknya. Dalam hal ini tiada lagi orang Yunani atau orang Yahudi, orang bersunat atau orang tak bersunat, orang barbar atau orang skit, budak atau orang merdeka, tetapi Kristus adalah semua dan di dalam segala sesuatu. Karena itu, sebagai orang-orang pilihan Tuhan yang dikuduskan dan dikasihinya, kenakanlah belas kasihan, kemurahan, kerendahan hati, kelemah lembutan, dan kesabaran. Sabarlah kamu seorang terhadap yang lain, dan ampunilah seorang akan yang lain apabila yang seorang menaruh dendam terhadap yang lain, sama seperti Tuhan telah mengampuni kamu. Kamu perbuat juga demikian. Dan di atas semuanya itu, kenakanlah kasih sebagai pengikat yang mempersatukan dan menyempurnakan. Hendaklah damai sejahtera Kristus memerintah dalam hatimu, karena untuk itulah kamu telah dipanggil menjadi satu tubuh, dan bersyukurlah. Hendaklah perkataan Kristus diam dengan segala kekayaannya di antara kamu, sehingga kamu dengan segala hikmat mengajar dan menegur seorang akan yang lain, dan sambil menyanyikan mazmur dan puji-pujian dan nyanyian rohani, kamu mengucap syukur kepada Tuhan di dalam hatimu. Dan segala sesuatu yang kamu lakukan dengan perkataan atau perbuatan, lakukanlah semuanya itu dalam nama Tuhan Yesus sambil mengucap syukur oleh Dia kepada Tuhan Bapa kita. Demikian jauh pembacaan firman Tuhan pada saat kesempatan ini. Yang dikatakan berbahagia adalah orang yang mau membaca firman Tuhan, mau merenungkannya dalam kehidupannya hari lepas hari, bahkan dapat mengaplikasikan firman Tuhan tersebut di dalam kehidupannya hari lepas hari. Saudara-saudari yang terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, puji nama Tuhan. Kita masih diberikan kesempatan oleh Tuhan sampai pada saat ini. Itu semua karena kebaikan dan kemurahan yang telah Tuhan nyatakan dan tunjukkan di dalam kehidupan kita. Penyertaan Tuhan sepanjang 1 tahun, yaitu tahun 2020 ini begitu luar biasa dalam kehidupan kita, tentunya dalam menyambut dan menyongsong tahun yang baru, tahun yang akan datang yaitu tahun 2021. Kita juga pastinya berharap kepada Tuhan Yesus bahwa Tuhan akan selalu menyertai kita. Tuhan akan selalu melindungi kita dalam setiap pekerjaan kita, dalam setiap aktivitas kita. Itu yang menjadi harapan kita di tahun yang akan datang. Bacaan kita pada saat ini
yaitu dari surat Kolose, dengan fokus utamanya itu di ayat yang ke-15, yaitu hendaklah damai sejahtera Kristus memerintah dalam hatimu, karena untuk itulah kamu telah dipanggil menjadi satu tubuh, dan bersyukurlah. Ayat ini sekaligus menjadi tema kita, yaitu hendaklah damai sejahtera Kristus memerintah di dalam hatimu, atau di dalam hati kita semua. Mungkin kita masih ingat beberapa minggu yang lalu kita telah membahas atau mendengarkan tentang Yesus sebagai Raja Damai. Tentunya kehadiran Tuhan Yesus ke dunia membawa kedamaian, yaitu mendamaikan manusia dengan Tuhan, atau mendamaikan manusia dengan dirinya atau dengan Yesus itu sendiri. Itu memberikan damai sejahtera di hati orang yang percaya kepadanya. Dengan kehadiran Sang Raja Damai itu tentunya memberikan kedamaian, tidak hanya kedamaian di antara kita dengan Tuhan, tapi kedamaian di antara kita dengan diri kita sendiri. Dan yang terakhir yaitu kehadiran Tuhan Yesus datang ke dunia, itu memberi kedamaian antara kita dengan sesama kita. Dan yang kita ketahui bahwa damai yang Tuhan Yesus nyatakan ini, damai yang telah Tuhan Yesus berikan kepada kita ini, sifatnya yaitu bersifat kekal, bukan sementara. Dan sifat ini tidak dapat dipengaruhi oleh situasi apapun yang datang dari luar Kristus begitu. Jadi damai sejahtera yang Tuhan berikan atas kehidupan manusia itu damai yang bersifat kekal, damai yang tidak pernah pudar, damai yang selalu menetap di dalam kehidupan orang-orang yang mau percaya dan beriman kepadanya. Seperti yang Tuhan Yesus sendiri katakan di dalam Injil Yohanes pasal yang ke-14 ayat 27, di situ dikatakan bahwa damai sejahtera kutinggalkan bagimu, damai sejahtera kuberikan kepadamu, dan apa yang diberikan Tuhan Yesus ini tidak seperti damai yang diberikan oleh dunia. Ini yang dimaksudkan damai sejahtera yang diberikan oleh Tuhan, damai sejahtera yang harus memerintah di dalam hati kita. Hendaklah damai sejahtera itu tetap ada di dalam kehidupan kita. Artinya bahwa ketika damai sejahtera Kristus itu memerintah di dalam kehidupan kita, kita harus mau melakukan segala hal-hal yang telah Tuhan perintahkan, yang Tuhan percayakan di dalam kehidupan kita. Oleh karena itu, Rasul Paulus juga mengatakan bahwa hendaklah damai sejahtera Kristus memerintah dalam hatimu. Tentunya sebagai orang percaya, hal ini merupakan suatu kewajiban, suatu hal yang harus dilakukan oleh kita sebagai orang percaya di dalam kehidupan kita hari lepas hari. Dalam surat Kolose ini menjelaskan tentang manusia baru. Ada beberapa prinsip yang Paulus tekankan dan perlu kita pelajari saat ini melalui firman Tuhan ini, yaitu yang pertama itu kita harus menanggalkan manusia lama kita. Dalam hal ini Rasul Paulus menjelaskan bagaimana semestinya kehidupan orang percaya sebagai orang percaya yang telah mendapatkan kasih karunia dan beriman kepada Tuhan Yesus. Hendaknya kita dibaharui di dalam Kristus. Sekali lagi, sebagai orang percaya yang beriman kepada Tuhan Yesus Kristus, hendaknya kita dibaharui di dalam Kristus. Dibaharui di dalam Kristus ini ditandai dengan cara kita menanggalkan manusia lama, manusia yang berdosa, manusia yang melawan kehendak Allah, melawan kehendak Tuhan. Kita harus meninggalkan itu di dalam kehidupan kita. Kita tidak lagi mengikuti keinginan-keinginan daging kita. Kita tidak lagi hidup secara bebas. Kita tidak lagi hidup semau-maunya kita, tetapi kita harus menanggalkan, berarti kita harus tunduk kepada perintah Tuhan di dalam kehidupan kita. Dalam ayat 5 di situ Rasul Paulus dengan tegas mengatakan bahwa karena itu matikanlah dalam dirimu segala sesuatu yang duniawi. Di sini Paulus dengan tegas menekankan matikanlah. Mengapa Paulus tidak bilang buanglah atau singkirkanlah, tapi matikanlah? Artinya bahwa ketika kita mematikan sifat-sifat kedagingan kita, ketika kita mematikan hal-hal yang mengganggu kita, mengganggu hubungan kita dengan Kristus, berarti itu kita sudah melupakannya. Tidak ada lagi hal-hal yang jahat itu di dalam kehidupan kita. Ketika kita sudah mengenal Kristus, ketika kita sudah beriman dan percaya kepada Kristus, hal-hal yang bersifat duniawi itu tadi tidak lagi
ada dalam kehidupan kita. Apa yang dijelaskan oleh Rasul Paulus mengenai hal-hal duniawi yang dijelaskan di sini, yaitu percabulan, kenajisan, hawa nafsu, nafsu jahat, keserakahan yang sama juga dengan penyembahan berhala. Di sini Rasul Paulus menekankan kepada umat Tuhan yang ada di Kolose bahwa mereka hendak meninggalkan hal-hal yang bersifat duniawi, yaitu percabulan, kenajisan, hawa nafsu, nafsu jahat, keserakahan, bahkan penyembahan berhala. Mereka harus tinggalkan ketika mereka sudah percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, ketika mereka sudah menerima Kristus dalam kehidupan mereka. Hendaknya ketika mereka menerima itu, mereka harus menanggalkan kebiasaan-kebiasaan yang lama itu, hal-hal yang jahat itu di dalam kehidupan mereka. Selanjutnya Rasul Paulus juga menyatakan sebagai orang yang telah percaya, hendaknya kita juga dapat membuang, yakni marah, geram, kejahatan, fitnah, dan kata-kata kotor dalam kehidupan kita, dan hidup saling mendustai. Mungkin keseharian kita juga kita sering melihat bahwa banyak sekali orang-orang di luar kita yang sering mengucapkan hal-hal yang tidak berfaedah, hal-hal kata-kata kotor yang mungkin tidak ada manfaatnya bagi dia untuk mengatakan hal itu. Dan kemarahan yang sifatnya jelek ini juga harus kita buang di dalam kehidupan kita. Dan juga kejahatan, fitnah, atau janganlah lagi kita saling mendustai ketika kita sudah percaya kepada Kristus. Rasul Paulus menekankan kepada umat Tuhan yang ada di Kolose bahwa ketika mereka sudah percaya kepada Kristus, mereka hendak membuang hal-hal marah, geram, kejahatan, fitnah, dan kata-kata kotor dalam kehidupan mereka. Selanjutnya poin yang kedua, yaitu dari surat Kolose ini kita mengenakan manusia baru. Rasul Paulus juga menekankan bahwa ketika kita sudah menerima kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, ketika kita sudah menerima anugerah keselamatan daripada Tuhan kita, Tuhan Yesus Kristus, dan beriman kepadanya, hendaknya kita dapat mengenakan manusia baru kita. Hendaknya kita hidup dibaharui oleh Kristus dalam hidup kita, yakni kita hidup di dalam Kristus Yesus. Kita harus melakukan kehendaknya, seperti apa manusia baru yang diungkapkan Rasul Paulus dalam perikop ini. Yang pertama, kita lihat bahwa manusia baru yang diungkapkan oleh Rasul Petrus, khususnya di Kolose 3 ayat 5-17 ini berkata, kenakanlah belas kasihan, kemurahan, kerendahan hati, kelemah lembutan, dan kesabaran, serta kasih sebagai pengikat yang mempersatukan dan menyempurnakan. Ini yang disampaikan oleh Rasul Paulus kepada umat Tuhan yang ada di Kolose ketika mereka sudah percaya dengan sungguh-sungguh kepada Tuhan, ketika mereka sudah diberikan kasih karunia oleh Tuhan. Mereka harus mengenakan manusia baru mereka terus memperbaharui hidup mereka harus menyerahkan kehidupan mereka di dalam tangan Tuhan, untuk mereka dapat melakukan hal-hal yang baik, yang berkenan di hadapan Tuhan dalam kehidupan mereka. Dengan demikian, apa yang harus kita pelajari dari surat Kolose ini, bahwa kita juga dahulu adalah orang-orang yang jahat. Kita juga adalah orang-orang yang mungkin bisa dikatakan orang munafik, orang yang berlaku hal-hal yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Kita seringkali melukai Tuhan melalui perbuatan kita, melalui hati kita, mungkin saja melalui gaya berbicara kita terhadap teman-teman kita, terhadap rekan-rekan kita, bahkan terhadap orang-orang di samping kiri kanan kita. Kita sering melukai mereka, kita sering melakukan hal-hal yang mungkin tidak berkenan kepada mereka, yang mendatangkan dosa atas kehidupan kita sendiri. Tetapi kembali lagi kita disadarkan oleh kebenaran firman Tuhan pada saat kesempatan ini, bahwa ketika kita sudah percaya dan beriman kepada Tuhan Yesus, hendaknya kita benar-benar melakukan apa yang Tuhan Yesus mau di dalam kehidupan kita, apa yang Tuhan Yesus kehendaki di dalam kehidupan kita. Hendaknya hal-hal yang bersifat
negatif, hal-hal yang bersifat jahat itu kita dapat tinggalkan. Kita harus baharui hidup kita di dalam Yesus Kristus. Karena jika kita benar-benar beriman kepada Tuhan Yesus, tidak mungkin akan melakukan hal-hal yang jahat lagi. Ketika kita sudah benar-benar percaya dengan sungguh-sungguh, dengan iman kepercayaan kita kepada Tuhan Yesus, saya sangat yakin bahwa kita tidak mungkin dapat melukai hati Tuhan dalam kehidupan kita. Dengan demikian, bagaimana seharusnya kita dapat mengaplikasikan tema ini, yaitu hendaklah damai sejahtera Kristus memerintah di dalam hati kita. Kita harus dapat menanggalkan manusia lama kita dan menjalani hidup di dalam Kristus dengan sungguh-sungguh. Jadi, damai sejahtera Kristus memerintah di dalam hati kita ini, yaitu bahwa damai sejahtera yang Tuhan Yesus berikan kepada kita itu mengontrol kehidupan kita. Dan sekali lagi, damai sejahtera yang bersifat kekal, damai sejahtera yang menetap di dalam hati kita. Jadi tidak berdasarkan mood kita begitu. Damai sejahtera yang diberikan Tuhan Yesus ini tidak berdasarkan mood kita. Mood kita lagi baik, maka kita berbuat baik. Mood kita lagi jahat, maka kita berbuat jahat. Tidak, saudara-saudara, tetapi damai sejahtera yang berasal daripada Kristus ini sifatnya menetap. Kita harus dapat menghadirkan damai sejahtera Kristus itu bagi orang-orang di sekitar kita. Kita dapat menghadirkan damai sejahtera yang Tuhan Yesus telah berikan kepada kita itu, kita untuk hadirkan bagi diri kita sendiri, bagi lingkungan kita, bagi orang-orang di sekitar kita. Mungkin sepanjang tahun 2021 ini kita akan menjalani kehidupan seperti apa, kita tidak tahu. Kita tetap yakin dan percaya bahwa penyertaan Tuhan, kasih sayang Tuhan akan selalu menyertai kita. Kita yakin dan percaya bahwa ketika kita selalu mengandalkan Tuhan, Tuhan akan selalu menyertai kita. Dan hendaklah sekali lagi damai sejahtera Kristus selalu menyertai kita sepanjang tahun 2021 ini. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Bapa dalam kerajaan surga, bersyukur buat kebaikan dan kemurahan-Mu. Terima kasih buat cinta, lawatan, kebaikan dan kemurahan Tuhan yang terjadi dalam kehidupan kami. Pada saat kesempatan ini, abdi-Mu telah menyampaikan firman-Mu, telah merenungkan firman-Mu. Biarlah firman yang telah disampaikan ini kami dapat pahami, kami dapat mengerti, kami dapat melakukannya di dalam kehidupan kami hari lepas hari, ya Tuhan. Terus biarlah Tuhan terus memberkati gereja-Mu ini di tempat ini. Biarlah Tuhan terus berkarya atas gereja-Mu ini. Tuhan memberkati para pelayan yang bekerja di dalamnya, yang melayani di dalamnya Tuhan. Biarlah Tuhan yang turut campur tangan memperbaharui hidup kami. Biarlah kami terus dikuatkan, kami terus diberikan semangat untuk kami tetap melayani Tuhan. Kami diberikan hati yang sungguh-sungguh untuk melayani Tuhan, ya Tuhan. Terima kasih buat kebaikan dan kemurahan. Pada saat kesempatan ini juga abdi-Mu berdoa untuk umat-Mu dimanapun berada. Biarlah cinta dan pengasihan Tuhan terus menyertai mereka, menyertai pergumulan mereka, apapun yang mereka pergumulkan. Tuhan yang menyertai, ya Tuhan. Terima kasih buat kebaikan dan kemurahan Tuhan. Pada saat ini juga abdi-Mu berdoa untuk Sulawesi Utara. Biarlah Tuhan terus memberkati provinsi ini. Biarlah lawatan Tuhan terus terjadi atas provinsi ini. Berkati para pemimpin, Pak Gubernur dan Wakil Gubernur yang dipercayakan untuk memimpin kota Manado ini. Biarlah mereka dapat memimpin kota provinsi Manado, provinsi Sulawesi Utara ini dengan takut akan Tuhan dan mengandalkan Tuhan dalam setiap kehidupan mereka, ya Tuhan. Agar setiap tugas dan tanggung jawab yang mereka dapatkan, mereka dapat kerjakan dengan sungguh-sungguh dan mereka dapat kerjakan dengan baik, ya Tuhan. Berkati juga masyarakat di provinsi ini, ya Tuhan. Biarlah lawatan Tuhan terus ada di dalam kehidupan mereka, agar masyarakat di provinsi ini dapat hidup damai, hidup rukun, hidup toleransi, saling mengasihi satu dengan yang lainnya, Tuhan. Terima kasih buat kebaikan dan kemurahan Tuhan. Pada saat kesempatan ini juga abdi-Mu berdoa untuk bangsa kami, bangsa Indonesia. Biarlah Tuhan terus memberkati bangsa ini. Tuhan terus melawat bangsa ini, ya Tuhan. Berkati Pak Presiden dan Pak Wakil Presiden yang dipercayakan untuk memimpin bangsa ini. Biarlah lawatan Tuhan terus dinyatakan atas kehidupan mereka, untuk mereka dapat memimpin bangsa ini, untuk mereka dapat melakukan setiap tugas dan tanggung jawab mereka dengan penuh tanggung jawab,
penuh hati-hati dan dengan mengandalkan Tuhan di dalam kehidupan mereka ya Bapa, agar bangsa ini semakin ke depannya semakin maju, agar semakin hari bangsa ini semakin damai Tuhan. Terima kasih buat kebaikan dan kemurahan-Mu. Berkati juga jajaran kementerian yang dipercayakan untuk membantu Presiden, biarlah mereka apapun yang ditugaskan kepada mereka dapat kerjakan dengan sebaik-baik mungkin ya Tuhan. Terima kasih buat kebaikan dan kemurahan-Mu. Kami juga berdoa untuk TNI dan Polri Tuhan, biarlah mereka terus diberkati, mereka terus dikuatkan sebagai keamanan di negara ini. Biarlah mereka terus diberikan kesolidan ya Tuhan. Biarlah mereka tetap bersatu untuk mengaman bangsa ini Tuhan. Biarlah mereka terus dimampukan untuk menjadi tameng bagi bangsa ini Tuhan. Terima kasih buat kebaikan, kemurahan, dan kasih sayang Tuhan atas bangsa kami ya Tuhan. Terima kasih buat kebaikan-Mu. Pada saat ini abdi-Mu juga berdoa untuk tim medis, tim kesehatan, di mana mereka juga terus berjibaku di dalam melawan atau sebagai garda terdepan, sebagai petugas garda terdepan untuk melayani pasien-pasien virus corona ya Tuhan. Biarlah mereka juga diberikan kekuatan, mereka diberikan kemampuan, mereka diberikan kesehatan imun yang kuat untuk mereka dapat melayani orang-orang yang sudah terpapar virus corona. Dan untuk orang-orang yang sudah terpapar virus corona ini, biarlah mereka juga dapat disembuhkan melalui obat-obatan yang diberikan ya Tuhan. Terima kasih buat kebaikan dan kemurahan-Mu. Inilah seruan doa kami ya Tuhan. Kami memohon belas kasihan Tuhan terus dinyatakan atas kehidupan kami. Terima kasih buat kebaikan dan kemurahan-Mu. Inilah doa kami. Doa ini ya Tuhan akan kami akhiri dengan doa yang telah Tuhan Yesus ajarkan. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Saat ini kita akan menerima berkat Tuhan. Mari kita menerima berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera dari saat ini sampai selama-lamanya. Amin. Demikian rangkaian ibadah kita pada saat kesempatan ini. Kami dari tim pengembalaan GPI Manado mengucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu saudara-saudari yang telah mengambil bagian di dalam pelayanan pada saat ini, dan mengucapkan terima kasih juga kepada umat Tuhan yang telah bersedia untuk mendengarkan atau beribadah bersama-sama dengan kami pada saat ini. Biarlah Tuhan terus memberkati kita. Biarlah di sepanjang tahun 2021 ini kita terus mengandalkan Tuhan. Di sepanjang untuk menjalani kehidupan 2021 nanti kita terus memuliakan Tuhan di dalam kehidupan kita, dan hendaklah damai sejahtera Kristus terus memerintah di dalam kehidupan kita. Hendaklah damai sejahtera Kristus terus hadir dan kita hadirkan di dalam kehidupan kita, dan tetap menjaga kesehatan, tetap menjaga mematuhi protokol pemerintah yang telah ditetapkan. Biarlah Tuhan terus menyertai kita. Amin. Tuhan Yesus memberkati.